Salam Rahayu. Tema kali ini akan membahas tentang isi dari Bhinneka. Nah, Bhinneka ini apa sih isinya gitu semuanya atau artinya? Nah, sebelum menafsirkan tentang Bhinneka, maka Tri Sulaweda ini akan ditafsirkan dulu oleh makhluk Allah yang namanya U. Tri menjadi 2, Sula menjadi 24, Weda menjadi 4, 2. Maka 2 ditambah 24 ditambah 42 sama dengan 68. 6 ini seperti biasa ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Uni sama kesini. Bunyinya menjadi Nusantara. Yang 8 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Un. Bunyinya menjadi Republik Indonesia. Nah, terus Tri Sulaweda ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya In. Ini In. Tri menjadi 5, Sula menjadi 111, Weda menjadi 1. Maka dijumlahin 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, maka jumlahnya 9. Nah, 9 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A menjadi bunyinya Bhinneka. B1, K1, A5 menjadi 3 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi artinya Bhinneka ini adalah hasil dari Tri Sula Weda ini, yang Tri Sula Weda ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya In menjadi 9. 9 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya A menjadi Bhinneka. Nah, yang 9 ini tafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya U menjadi nikmat. K menjadi 2, M menjadi 3, A menjadi 4. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, kita langsung ke inti sini. Isi dari Tri Sulaweda ini udah isi dari Bhinneka, bukan Tri Sulaweda, dari Bhinneka. Maka ke sini langsung. Bhinneka ini isinya adalah Tri Sulaweda gitu. Nah, sekarang makhluk ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya An. Sini. Apa nih? Bunyinya menjadi apa? Ini ke sini nih. Ini ke sini. Jadi ini intinya isi dari Bhinneka, maka angka 9 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya An, bunyinya menjadi para nabi, para sahabat, para syekh, para kiai, ratu Sunda, raja Sunda, ratu Melayu, raja Melayu, Ratu Fohaci, Ratu Bilqis, Ratu Selatan, Soekarno, dan Nusantara ini adalah Bhinneka yang ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya An semua nih. An, maka isinya ini semua. Ini adalah isi Bhinneka. Nah, terus ditafsirkan lagi ini angka 9 ini oleh makhluk Allah yang namanya In ke sini. Maka bunyinya menjadi Al-Qur'an, merah putih, para wali, Ratu Jawa, Raja Jawa, Ratu Fadilah, Ratu di dunia, Raja di dunia, termasuk Ratu Iblis, termasuk Raja Iblis, menjadi Republik. Nah, intinya apa? Isi dari Bhinneka ini adalah ini. Ditafsirkan oleh makhluk An, isinya ini, isi dari Bhinneka. Terus ditafsirkan lagi Bhinneka ini yang 9 ini oleh makhluk yang namanya In. Isi ini semua In ke sini, isinya ini. Ini 9 ke sini,
ke sini, tak tak semuanya ke sini. Terus 9 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah tak ke sini semuanya. Nah, sekarang isi dari bineka ini kiblat dari bineka ini adalah Trisula Weda. Isi dari bineka ini adalah ini semua, ini semua. Nah, maka bineka ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya menjadi nikmat. Di sini kata nikmat ini ada 31 kali pertanyaan Allah. Bunyinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan? Kepada siapa? Kepada isi dari bineka. Nah, bineka ini isinya ke sini semua. Ini menanyakan nikmat Allah. Ke sini semua, ke sini semua. Jikalau nikmat ini tidak didustakan, maka yang namanya Nusantara maupun Republik Indonesia akan dijaga. Mereka ini semua akan menjadi golongan orang-orang yang beriman di sini. Maka di sini ini Trisula Weda ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya menjadi ejaannya 6, 8, 6 itu Nusantara, 8 itu Republik. Nah, yang 6 ini ditafsirkan lagi ini dimurnikan 6 Nusantara, 8 Republik Indonesia. Nah, di sini dimurnikan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ini bunyinya antara lain ditafsirkan angka 14 ini oleh makhluk Allah yang namanya A. 1 bunyinya beriman, kedua bunyinya maksiat. Maka pertanyaan yang tadi, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah engkau yang kau dustakan, kepada pemimpin-pemimpin Nusantara maupun Republik Indonesia, maka harus dijaga. Harus berkiblat kepada ajaran Trisula Weda gitu. Nah, maka ini balik lagi kepada kata nikmat ini. Pertanyaan kepada siapa? Kepada keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Bapak kita semua, ibu kita semua. Ini orang Nusantara aja nggak tahu Nusantara. Apa arti dari Nusantara itu sendiri? Padahal Nusantara ini adalah ejahan dari zaman dulu, ialah nama kedua orang tua kita semua. Bapak kita semua, ibu kita semua, namanya Adam, Siti, Hawa. Nah, ketika jatuh ke alam dunia, maka disebutlah Nusantara, Adam, Siti, Hawa ini. Disambut oleh bumi, alam dunia, makhluk Allah yang namanya Nusantara yang jatuh dari surga. Bagaimana ini Nusantara bisa dikaitkan sama kedua orang tua kita semua gitu ya? Nih, Adam. Ejahan dari Adam ini kelarinya. A. A ini ke A ke sini. 4 ini ke A sini. 3 ini ke sini. 2 ini ke sini. 4 ini ke sini. 4 ini ke sini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya bahwa Nusantara itu adalah nama atau tempat pertama kali turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka disebutlah Nusantara. Ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Intinya, ini adalah kembali lagi kepada yang tadi yang di atas ini. Ini adalah isi dari isi dari bineka ini adalah ini semua. Ini yang ada di sini semua ini. Ini isi dari bineka. Kiblat dari bineka itu adalah Trisula Weda. Ajaran dari bineka ini semua adalah Trisula Weda. Maka tinggal menjawab tentang nikmat Allah. Jikalau manusianya bersyukur, maka Nusantara ini yang makmur, yang subur, maupun Republik, pemimpin-pemimpinnya akan beriman. Jikalau ini antara beriman dan maksiat, makanya jikalau mampu menjawab tentang nikmat di Nusantara maupun Republik Indonesia, insya Allah menjadi orang-orang yang beriman, maka akan menjadi penghuni surga.
Tapi sebaliknya pemimpin-pemimpin besar di sini jalurnya di kategori maksiat berarti menjadi penghuni neraka. Nah inilah, walaupun ini adalah isinya kan tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini kalau dalam agama Islam sehari semalam nunjuk ke Ka'bah itu dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini di dalam at-tahiyat dalam agama Islam. Ini. Maka di sini ada dua makhluk. Ini ngaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi yang ini takdirnya ini mengacau nih. Akan menghancurkan yang namanya keturunan Adam dan Siti Hawa ini. Yang ada di mana? Di Nusantara. Supaya apa? Semua terjerumus kepada neraka. Karena kenapa? Dua ini akan menghancurkan yang namanya Nusantara. Karena mereka tahu bahwa Nusantara ini adalah tempat pertama kali Adam dan Siti Hawa menginjakkan kakinya mendarat ke alam dunia itu di Nusantara. Ini balik lagi kepada ajaran yang tadi kesini, ajaran Trisula Weda. Jikalau ini berpegang teguh kepada ajaran Trisula tentang isi dari Bhinneka ini, insya Allah menjadi penghuni surga. Jikalau bertentangan sama ajaran Trisula, maka akan menjadi penghuni neraka. Ini antara surga dan neraka nih, kelak nih gitu, keturunan Adam dan Siti Hawa ini sini. Insya Allah lah kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Nah cukup sekian, barangkali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih, salam Rahayu.